Halo, hari ini kita coba gali lebih dalam cerita transformasi yang, lumayan gila nih. Sumber kita wawancara panjang musisi Jelly Roll di podcast Jay Shetty. Anda mungkin tahu dia nominator Grammy, tapi perjalanannya itu jauh dari gampang. Iya, betul. Sumber ini ngasih kita lihat sisi jujur perjuangannya Jelly Roll, keluar dari masa lalu yang kelam banget, pernah di penjara waktu remaja loh, sampai jadi kayak sekarang. Fokus kita nanti soal perubahan dirinya, terus pentingnya tanggung jawab, sama gimana dia akhirnya nemuin tujuan hidup gitu. Persis. Kita bakal lihat gimana orang yang pernah lewat lagunya sendiri bilang, aku benci diriku yang dulu. Bisa berdamai, malah pakai pengalaman itu buat bantu orang lain. Yuk kita bedah bareng nih temuan-temuan paling menarik dari obrolan ini buat Anda. Oke, kita mulai dari latar belakangnya dulu kali ya. Masa lalunya kan jujur aja cukup berantakan. Iya. Dari sumber ini kita tahu masa remajanya itu penuh masalah. Dia masuk penjara umur 15 tahun karena perampokan. Perampokan bersenjata ringan ya, kalau nggak salah. Betul. Terus minder banget soal berat badan, lingkungan keluarganya juga kompleks. Ayahnya alkoholik, ibunya berjuang sama kesehatan mental, kecanduan juga. Nah, tapi ada sisi uniknya nih. Justru ibunya yang juga punya masalah itu yang ngenalin dia ke kekuatan musik. Oh ya? Iya, dia cerita di wawancara itu momen-momen langkah pas ibunya kelihatan sehat, itu selalu ada musik. Ibunya suka muter piringan hitam, cerita soal lagu, suasananya jadi beda gitu. Kayaknya benih cinta musik itu udah ditanam dari kecil ya. Kontras banget sama hidup remajanya yang penuh gejolak. Nah, terus titik baliknya kapan? Kayaknya pas dia sadar soal tanggung jawab ya. Iya, itu krusial banget. Sampai akhirnya, dia kayaknya mulai hadapin diri sendiri. Terinspirasi puisi The Guy in the Glass itu. Betul. Intinya kan kamu nggak bisa bohong sama orang yang kamu lihat di cermin itu. Dan insight penting pertama dari sini mungkin gini. Transformasi sejati itu mulainya bukan pas keadaan jadi baik. Tapi pas kita berhenti nyalain keadaan dan berani ngaca. Prosesnya ya jelas nggak gampang. Pasti. Dia terbuka banget soal susahnya maafin dirinya yang dulu remaja yang manipulatif, pemarah. Tapi penerimaan sama akuntabilitas jadi kunci. Ada lirik kuat di lagunya Unfriendly. Yang mana tuh? Aku benci diriku yang dulu, tapi dia akan selalu menjadi bagian dariku. Wah. Ini nunjukin penerimaan total. Bukan menghapus masa lalu, tapi lihat kesalahan sebagai ya pelajaran. Tapi kan perubahan sebesar itu biasanya nggak sendirian ya. Sumber ini kayaknya nekenin banget peran istrinya, Bani. Oh iya banget. Bani ini digambarkan kayak pendorong utama gitu, katalis. Pas Jelly Roll lagi jatuh-jatuhnya, bangkrut, tinggal di van, rebutan hak asuh anak, Bani nggak cuma percaya. Tapi juga, bantu dia nemuin tujuan lagi, dan megang dia buat tetap bertanggung jawab. oke. Itu dia, mungkin pelajaran kedua ya. Dukungan yang tepat itu bukan cuma yang nyemangatin doang, tapi juga yang berani nagih pertanggungjawaban. Setuju? Jelly Roll cerita gimana fokus ke satu hubungan suportif ini penting banget. Bani aktif bantu dia dapetin hak asuh putrinya, kasih stabilitas baru. Dia bilang, wanita ini mengubah segalanya. Dia juga menghargai Bani yang ngerti dia kayak kuda liar, butuh ruang, tapi tetap negur kalau egonya mulai kelewatan. Keren banget sih itu. Dan hebatnya pengalaman pahitnya itu nggak jadi sia-sia ya. Nggak sama sekali. Dia sekarang malah aktif banget ngomongin soal kecanduan, reformasi penjara. Ada momen kuat pas dia bicara di depan Kongres AS soal krisis fentanyl. Iya, itu viral juga kan? Dia pakai analogi pesawat jatuh tiap hari buat gambarin jumlah kematian, biar orang lihat para pecandu itu manusia, bukan sekedar angka. Betul. Dia bahkan balik lagi ke penjara, tapi bukan sebagai tahanan. Buat apa? Buat kasih harapan. Dia nyanyi buat para napi, termasuk napis umur hidup di Oregon. Katanya itu pertama kali ada musik live di sana dalam 20 tahun. Wow. Yang lebih luar biasa lagi, dia sekarang kerjasama bareng Jim Todd. Jim Todd? Siapa tuh? Jaksa yang dulu nuntut dia sampai masuk penjara. Serius? Iya. Mereka bikin program bareng buat bantu remaja berisiko. Ini kayak lingkaran penebusan yang, luar biasa ya, perubahan di kedua sisi. Gila sih, tapi dia juga jujur banget ya soal perjuangannya yang sekarang, terutama soal kecanduan makanan, obesitas. Iya, dia terbuka soal itu. Dia bilang rasanya mirip kayak kecanduan narkoba dulu, ngakuin soal spiral rasa malu itu. Shame spiral ya. Lingkaran setan di mana rasa malu malah memicu perilaku buruk yang bikin makin malu lagi.
itu masih sering menghantuinya katanya. Benar. Kejujuran ini penting banget menurutku. Ini nunjukin kalau transformasi itu proses yang terus-menerus, bukan garis finish. Iya, iya. Pengakuannya soal ini, dan gimana dia aktif ngatasinnya, minum banyak air, terati air dingin, ubah hubungan sama makanan, justru nguatin pesannya. Pesan soal tumbuh terus, dan pentingnya dukungan itu. Jadi, dari obrolan Jelly Roll ini kita bisa lihat ya betapa dahsyatnya potensi manusia buat berubah. Dari remaja bermasalah, di penjara, penuh benci diri, jadi sosok inspiratif yang pakai masa lalunya buat kebaikan. Iya. Kuncinya kayaknya di keberanian ambil tanggung jawab penuh, terus proses sulit memaafkan diri sendiri. Nemuin dan nerima dukungan yang pas, terus ubah penderitaan jadi tujuan buat bantu orang lain. Ini bukan cerita soal jadi sempurna ya, tapi soal kemajuan terus-menerus. Dan jujur sama diri sendiri, itu penting. Nah, ini mungkin ada satu hal buat Anda renungkan nih. Jelly Roll tadi ngomongin pentingnya hadapin sosok di cermin. Gimana kalau kita semua coba luangkan waktu sejenak buat benar-benar lihat sosok di cermin kita? Lihat masa lalu, kesalahan, perjuangan kita sekarang, sama potensi kita. Terus tanya, langkah nyata apa, sekecil apapun yang bisa kita ambil hari ini buat mulai nulis babak baru di cerita hidup kita sendiri.